Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa marifataka ya alim ya fatah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Marilah jamaah kita panjatkan puji syukur pada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat walafiat, sehingga kita dapat kembali melaksanakan kewajiban kita thalabul ilmi setiap hari Ahad pada subuh, merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak semua orang dapat melaksanakan kewajiban kita ini. Patut kita syukuri. Marilah kita beristiqomah dalam melaksanakan kewajiban kita untuk mencari ilmu. Salawat salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta sahabat-sahabat terbaik, tabi'in, umat akhir zaman, termasuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada hari ini Ahad tanggal 2 Juni 2024 akan kita bahas tafsirannya surat Al-A'raf ayat 33 yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustad Ustadz Uud Masudin Ar-Rasyid SPDI. Insyaallah beliau semoga Allah memberikan kesehatan, panjang umur, sehingga dapat membimbing kita semua dalam menambah keimanan. Sebelumnya marilah kita simak surat Al-A'raf ayat 33 yang akan disampaikan, dibacakan oleh saudara kita Bapak Zulkifli dari Palembang, jauh-jauh. Mangga silakan Pak Jul. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama harrabiyal fawahisa ma minha wa ma batal isma wal barya bil ghairil haqq wal barya bi ghairil haqq wa an tusriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Untuk terjemahnya, surat Al-A'raf ayat 33. Katakanlah Muhammad,
Tuhanku hanyalah mengharamkan segala perbuatan yang keji, yang terlihat dan yang tersembunyi. Perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah yang tidak kamu ketahui. Demikian terjemahan surat Al-A'raf ayat 33. Marilah jamaah yang dirahmati Allah, kita simak untuk tafsirannya. Untuk itu kami persilakan pada Pak Ustadz. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada ayat yang sebelumnya, dari ayat 33, yaitu ayat 32, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka mengharamkan zina atau perhiasan, ya, baik itu baju ataupun lainnya yang bersifat perhiasan. Kemudian mengharamkan sebagian makanan ketika sedang haji atau umrah, sedang tawaf, ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengatakan, qul, katakanlah, innama, sesungguhnya hanyalah, harrama, mengharamkan, Rabbiya, Tuhanku, al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Itu yang pertama, ya. Jadi Allah itu hanya mengharamkan
Pertama, al-fawahisha. Fawahish itu artinya perbuatan yang keji. Fahisyah, perbuatan yang menjijikan, yang kotor. Ya, ma dhahara, baik itu yang diperlihatkan, wa ma batona, ataupun yang disembunyikan. Ya, perbuatannya itu diperlihatkan ataupun disembunyikan. Dalam beberapa tafsir dan beberapa qaul ulama, bahwa yang dimaksud dengan al-fawahish itu adalah perbuatan keji seperti zina antar laki dengan perempuan, melakukan hubungan tanpa pernikahan, baik itu yang terang-terangan direkam mungkin dengan menggunakan video porno ataupun sembunyi-sembunyi, ya, sembunyi-sembunyi, tidak memperlihatkan pada orang di sebuah hotel, ya, enggak ada orang yang tahu, menyembunyikan identitas, ya, dan sebagainya, sembunyi-sembunyi. Itu termasuk perbuatan fahisyah. Atau perbuatan homoseksual, itu juga fahisyah, antar laki-laki dengan laki-laki, antar perempuan dengan perempuan, saling bercinta, saling mengadakan hubungan seks. Atau al-liwat. Al-liwat itu melalui dubur, melalui lewat belakang, ya, lewat belakang, lewat dubur, ya, wati dubur, ya. Itu juga fahisyah, baik sengaja, baik yang diperlihatkan ataupun yang tidak diperlihatkan. Atau az-zina ma'al hayawan, dengan hewan, apakah itu dengan kuda, dengan anjing, dengan babi, dengan monyet dan sebagainya, dengan kambing, ya. Ini fahisyah, baik yang diperlihatkan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Atau mungkin juga zina yad dengan menggunakan tangannya sendiri, ya, menggunakan tangannya sendiri. Atau apa kalau sekarang istilahnya? Onani. Ya, onani. Ya, onani walaupun dengan tangannya sendiri, ya, kecuali dengan tangan istrinya, karena, ya, istrinya sedang haid atau apa, ya. Oral seks kan? Oral seks. Ya, orang. Pakai mulut. Itu saja. Nah, mungkin apalagi dengan oral seks, ya. Kalau dengan orang lain, ya. Nah, itu juga termasuk perbuatan yang keji, baik yang diperlihatkan ataupun yang tidak diperlihatkan. Itu yang dilarang oleh Allah, ya, yang betul-betul dilarang oleh Allah. Harrama Rabbi. Itu yang pertama. Wal ithma, dan perbuatan dosa. Al ithma itu perbuatan dosa atau perbuatan yang menimbulkan dosa, ya, perbuatan yang menimbulkan dosa. Dosa kepada siapa? Dosa kepada Allah. Contohnya apa? Minum khamr. Ini melanggar larangan,
ada maksiat kepada Allah. Karena minum khamr itu dilarang kan, syurbul khamr. Nah, dengan syurbul khamr ini, minum khamr ini kalau sekarang mungkin udah meningkat kepada apa itu, ada narkotik, ada apa lagi? Sabu. Sabu-sabu, ada mirasantika ya. Mirasantika, heroin, apa dan sebagainya. Ini perbuatannya hanya minum, tapi banyak orang yang karena minum itu jadi berbuat dosa yang lainnya, ya, sehingga merusak diri dan bisa merusak sosial, merusak diri dan merusak sosial. Ya, orang yang minum kemudian dia jadi berani naik motor, enaknya aja jalan lampu merah ditabrak dan sebagainya, akhirnya tabrakan mati. Ya. Dosa ya. Ada orang minum karena otaknya jadi miring gitu, sehingga akhirnya melihat perempuan langsung diperkosa. Dosa lagi. Itu khamr. Ya. Atau perbuatan-perbuatan yang lainnya yang diakibatkan oleh khamr itu, atau mirasantika ya. Nah ini disebut dengan al-itsm, perbuatan dosa atau perbuatan yang menimbulkan dosa. Kemudian juga contohnya judi. Judi itu menawarkan apa? Kata Irama, kemenangan. Judi itu menghayal dalam pikiran itu, jadi menghayal untuk dapat uang yang besar tanpa usaha, ya kan? Nyimpen uang, nanti dengan 1.000 ini jadi 1.000.000 dan sebagainya. Itu ism yang jadi judi itu ya, atau sebangsanya seperti apa ya, ada main koplok, main apa lagi itu namanya. Ya, ini menimbulkan atau memancing dosa-dosa yang lainnya dari judi itu. Ya, karena udah seneng judi, akhirnya untuk bisa judi lagi dia maling, ya kan? Atau semestinya uang itu untuk makan, untuk istrinya, untuk anaknya, dia pakai untuk judi. Ya, akhirnya anak istri jadi kelaparan, jadi marah dan sebagainya. Atau dengan judi itu akhirnya kayak semacam di Cikokol itu ada antara yang judi dengan yang judi, karena kalah ditibas lehernya, yang menang itu mati. Setelah itu orang yang ditibas teman-temannya juga balas dendam. Nah, hanya dengan judi itu memunculkan dosa-dosa yang lainnya, al-itsm. Ya. Kemudian ada riba, ada korupsi, maling. Ini al-itsm. Itu yang kedua ya. Wal bagya, yang ketiga yaitu al-bagyi. Apa bagya itu? Wal bagya bi ghairil haqq, melanggar atau berlebihan, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar.
melanggar, berlebihan, bisa juga sombong. Ya. Di dalam pewayangan itu ada yang disebut dengan bagong, ya, bugot. Itu orang yang sombong, yang berlebihan dalam segala sesuatunya. Itu al-baghi. Sombong itu biasanya kepada siapa? Kepada manusia. Jadi bagyun dengan ismun itu sama-sama dosa, tetapi kalau ismun itu kepada Allah, kalau al-bagyun kepada manusia. Ya. Contohnya apa? Selain sombong kepada manusia, merasa lebih hebat dan sebagainya, merasa lebih pintar. Kemudian dolim kepada manusia, dolim pada dirinya juga manusia, ya. Dolim pada dirinya, dolim kepada orang lain, ya. Semestinya dia diberikan bayaran gaji 5 juta, hanya dibayarkan 4 juta, itu juga dolim, ya. Atau memperkosa hak manusia, baik secara individual maupun secara sosial. Kalau memperkosa hak manusia secara individual, umpamanya dia jadikan orang itu sebagai budak, diperbudak, ya, baik itu perbudak nafsu ataupun diperbudak pekerjaan dan sebagainya, ya, seperti pemaksaan untuk tanam paksa itu nggak ada kan, ya, Rodi, ya. Ada juga mengambil hasil dari apa yang ditanam oleh petani, kayak zaman Jepang ya, begitu ya. Kalau habis panen itu, kata ibu saya mengalami itu semua orang itu untuk membuat lubang. Pas waktu maghrib itu semua ngedengar suara serine, ya. Ketika mendengar suara serine itu semuanya harus masuk ke dalam lubang. Ternyata setelah diteliti, ketika orang-orang disuruh masuk ke dalam lubang, itu orang Jepang itu bawa hasil-hasil pertanian, ya, hasil pertanian, ya, padi dan sebagainya dibawa oleh dia. Semua masyarakat nggak boleh ada yang lihat. Itu zaman Jepang yang terjadi di kampung ibu saya. Tahun berapa ya? 42 sampai 45 ya. Nah itu pemerkosaan itu, ya, pemerkosaan hak individu. Ada juga hak sosial, mungkin juga termasuk politik, ya. Politik itu untuk semuanya kan, ya, yang semestinya demokrasi diterapkan jadi curang dan sebagainya. Ini kan artinya memperkosa sosial, ya. Masyarakat itu semestinya damai, aman, sentosa, adem, ayem, tentrem, kesengsem, gitu. Karena pemimpinnya menjadi pemimpin yang egois, individualistis, apalagi itu, ya. Sehingga hak-hak bermasyarakat itu menjadi diperkosa oleh dia, ya. Politik menjadi gonjang-ganjing. Nah, ini juga al-baghyu, ya. Jadi memperkosa hak-hak sosial. Al-baghyu bi ghairil haq. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Ya.
mempersekutukan Allah malam yunazzil bihi sultana, dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu. Ya. Allah tidak memerintahkan, bahkan melarang, ya, untuk menyekutukannya, menyembah selain Allah. Ya, mungkin menyembah kepada tapekong, menyembah kepada apa, al-awthan, ya, patung, pohon, atau kepada jin, pada kuburan, atau pada kekuatan-kekuatan lain, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Ini menyekutukan, menyamakan kekuatan antara Allah dengan yang lainnya. Ya, menyamakan Allah dengan yang lainnya, atau menyamakan yang lain dengan Allah, baik itu kekuatannya, kehebatannya, dan sebagainya. Nah itu, wa antusyriku bihi billah ma lam yunazzil bihi sultana. Padahal Allah tidak pernah memerintahkan untuk itu. Dan mereka mengatakan bahwa ini atas perintah Allah, padahal bukannya. Ya, Allah tidak pernah memberikan hujah untuk berbuat itu. Ya. Artinya dia melakukan, ya, melakukan penyekutuan terhadap Allah itu dengan tanpa dasar, hanya karena nafsu saja, gitu. Karena nafsu, bukan karena akal atau otak manusia yang sebenarnya. Sebab ketika ditanya kenapa kamu menyembah ini, menyembah itu, dan sebagainya, jawabannya bagaimana? Pasti tidak masuk akal, gitu. Jawabannya tidak masuk akal. Ya pokoknya kamu mau ikutin aja lah, ya kan? Atau ini untuk nyampe kepada Allah. Ya, saya itu menyembah kepada benda ini, tapi sebetulnya saya ingin menyembah kepada Allah. Jadi melalui perantara. Ya, ini supaya lebih mantap, gitu. Padahal Allah tidak mengatakan begitu. Kalau mau nyembah ya langsung aja kepada Allah dengan sholat dan sebagainya. Nah itu yang keempat, ya, mempersekutukan Allah tanpa dasar. Artinya ini juga kecaman kepada mereka karena tidak menggunakan otaknya. Padahal otak atau akal yang diberikannya agar dipergunakan dengan baik, sehingga tidak terjadi penyekutuan itu yang tidak mendasar, tanpa otak. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Itu yang kelima. Yang kelima yaitu mengharamkan, Allah mengharamkan untuk mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ya. Mengada-adakan terhadap Allah apa-apa yang tidak kamu ketahui. Jadi seolah-olah itu dari Allah. Ya. Ini apa? Ini tentunya hoak kepada Allah, membohongi Allah. Ada orang membohongi Allah, ya. Ini dosa besar, diharamkan oleh Allah, ya. Umpamanya membuat hukum tertentu, ya. Ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah, dan sebagainya. Padahal
Ya. Allah tidak membuat itu. Dia membuat itu mengatasnamakan Allah. Ya. Lah itu kan hasil pikiran kamu sendiri, tapi kan pikiran ini dibuat oleh Allah. Makanya ini dari Allah juga. Nah ini membuat-buat hukum tanpa ilmu atas nama Allah. Ya. Atas nama Allah. Atau memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan hukum yang sebetulnya itu haram atau diharamkan oleh Allah, dia halalkan. Jadi halal. Ya, makan babi haram nggak? Haram. Dihalalkan oleh mereka. Ya, karena Allah juga menghalalkan kata mereka. Nah, itu jadi mengatasnamakan Allah. Ya, atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dengan mengatasnamakan ini Allah juga mengharamkan kok. Contohnya seperti yang tawaf dengan telanjang tanpa pakaian, ya. Kan kita dilarang untuk memakai pakaian yang kotor ketika sedang ibadah. Tawaf itu ibadah. Pakaian kita ini sering digunakan untuk berbuat keburukan. Maka pakaian ini tidak boleh digunakan untuk tawaf. Maka tawaf itu harus telanjang. Nah ini. Padahal tawaf itu harus pakai pakaian yang menutupi aurat. Nah, menutupi aurat dan bagus itu baik. Warisan. Nah, itu perintah Allahnya begitu. Nah, ini malah diharamkan oleh mereka sehingga tawaf menjadi telanjang bulat. Ya, ketika tawaf ataupun ketika umroh, ketika haji tidak boleh makan daging. Nah, itu mengharamkan makan daging ketika sedang haji. Padahal Allah menghalalkan. Boleh nggak kita ketika sedang haji atau umroh makan daging unta? Ya boleh. Waktu makan kita makan daging unta boleh, makan daging sapi boleh, makan daging kambing boleh. Ya. Yang tidak dibolehkan itu ketika sedang sholat. Ya, ketika sedang sholat makan daging unta. Ya. Ya. Kalau sedang haji, sedang umroh ya. Nah ini menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tapi atas nama Allah. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ya. Begitu. Itulah 5 hal yang benar-benar diharamkan oleh Allah. Jadi pakaian atau perhiasan, keindahan, seni itu tidak diharamkan di sini ya. Yang diharamkannya itu perbuatan yang 5 ini. Ya, gara-gara seni, ya dia minum-minum, ya kan? Ada wayang kalau di kampung itu ya. Saya sering melihat dulu waktu anak-anak ini. Ketika ada wayang itu di pinggirnya itu ada yang minum-minum, ada yang judi, apalagi sholat kagak. Dan itu dengan seni itu membuat orang jadi seperti itu. Seperti itunya itu yang dilarang oleh Allah. Ya, kalau seninya sendiri kan enggak ada larangan gitu. Ya, dilarangnya itu karena akan menimbulkan itu. Kalau menimbulkan kerusakan seperti itu, seperti yang dilarang oleh Allah itu,
Maka mendingan jangan aja lah, gitu kan. Ihtiyat. Nah, itu orang yang melarang seni itu ya karena begitu, karena dampaknya gitu. Bukan melarang seninya, tapi melarang dampaknya, melarang terjadi dampak yang gitu. Ketika sedang ada punya reog dan sebagainya atau dangdutan, di sebelah ada yang pada main judi gitu. Apa itu judi yang diputar begini, yang koplok dan sebagainya. Nah, itu ya. Jadi diingatkan lagi oleh Allah di dalam ayat ayat yang sebelumnya ini ya, ayat sebelumnya itu ayat ke-27 ya. Ketika Allah menurunkan pakaian yang indah yang menutupi aurat dan sebagainya, hati-hati dengan tipu daya setan. Di sini kan ada, ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaiton. Jangan sampai kamu tertipu oleh setan dengan pakaian, dengan seni, dengan musik, dengan apa lagi? Keindahan-keindahan alam. Jadi oleh setan itu dibelokkan. Ya. Memang dihalalkan oleh Allah, tetapi oleh setan itu dibelokkan fungsinya. Yang tadinya seni itu untuk ibadah kepada Allah, menjadi seni itu untuk joget-jogetan, untuk judi, untuk perzinahan, untuk minum-minuman keras yang dilarang oleh Allah. Itu. Hati-hati dengan tipu daya setan. Ya, terhadap kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu, yang sebetulnya halal menjadi sesuatu yang haram gitu. Ya itu ya. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang benar-benar dilarang atau diharamkan oleh Allah itu. Ya. 5 hal tadi ya. Yang pertama al-fawahish, perbuatan keji seperti zina, homo, liwat, jinayat, zina dengan binatang semua. Yang kedua al-itsmu, perbuatan dosa kepada Allah atau maksiat kepada Allah atau perbuatan yang menimbulkan dosa-dosa yang lainnya. Yang ketiga al-baghyu, bugot, sombong, zalim, memperkosa hak individual, hak sosial. Yang keempat asyirku billah ma lam yunazil bihi sultana. Ya, mempersekutukan Allah dengan kebodohan tanpa ilmu. Yang kelima hak kepada Allah ya. Ya, membuat sesuatu dengan mengatasnamakan Allah, padahal Allah tidak memerintahkan atau melarang demikian. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bimurad, wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mungkin ada yang menanggapi, monggo. Terima kasih, jazakallahu khairan katsiran Pak Ustadz. Baik jemaah, demikian kajian tafsir surat Al-A'raf ayat 33. Kemudian dipersilahkan kepada jamaah yang akan menanggapi, bertanya atau menambahkan. Dipersilakan, silakan Bapak-bapak. Sebentar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba menanggapi ya di surat Al-A'raf yang ayat 33 ini, bahwa Allah tadi mengklasifikasikan ya perbuatan yang diharamkan menjadi 5 gitu ya. Ya, kalau Nah, dari yang 5 tadi, ini ya. dari yang 5 tadi kan salah satunya ada
dosa syirik gitu ya, Iya. mempersekutukan Allah gitu kan. Sebagai yang awam, saya bertanya, ini sepertinya disamakan gitu ya derajatnya kan dari 5 yang tadi. Padahal kan kita juga sering dengar bahwa Allah itu mengampuni semua dosa kecuali syirik gitu ya. Maha. Allah mengampuni semua dosa Oh iya. kecuali syirik gitu kan. Tapi sebetulnya di surat Az-Zumar atau surat ke-39 ayat 53 dan 54, izin saya bacakan. Di surat Az-Zumar ayat 53 yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri atau yang berbuat dosa yang melampaui batas gitu ya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya gitu ya. Artinya semuanya itu nggak ada kecuali ya. Termasuk dosa syirik juga. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Kemudian di ayat selanjutnya, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Artinya di surat 54 ini bahwa Allah juga emang akan mengampuni ini selama kitanya bertobat gitu ya, bertobat yang sungguh-sungguh atau taubatan nasuha gitu. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Dari yang tadi ya, maksudnya dari yang tadi digolongkan ada 5 jenis dosa yang diharamkan sama Allah, yang termasuk salah satunya dosa syirik. Sedangkan kita juga sering dengar bahwa Allah mengampuni dosa selain syirik, tapi di surat Az-Zumar ini mengatakan Allah semua dosa diampuni gitu, selama kita mau bertobat yang sungguh-sungguh. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Nah, dari kehidupan manusia itu di dalam Al-Quran itu bukan hanya dunia saja, tetapi akhirat, dunia dan setelah meninggal dunia gitu. Dan ini tidak ansih hanya dunia saja, tapi akhirat. Maksudnya perbuatan syirik itu merembet sampai ke akhirat, sampai setelah mati. Nah, selagi masih hidup di dunia, sebelum diadab, kan tadi ada dalam surat apa tuh? Ya, kamu bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni selagi masih hidup. Jangan sampai setelah tiba waktu adab baru dia bertaubat, kan gitu. Adab itu kapan datangnya? Setelah kita mati, ya kan? Jangan sampai kita melakukan atau manusia melakukan syirik kemudian tidak bertobat. Jangan sampai pas waktunya aja. Jangan sampai porot. Sebab kalau sudah waktunya aja, sudah mati, maka tidak akan diampuni dosa syirik itu. Artinya apa? Artinya kalau orang mukmin yang berbuat dosa-dosa yang lain, ya, buat dosa-dosa yang lain, dosa kecil umpamanya, ya kan, belum bertobat, tapi udah mati, masih bisa diampuni nggak dosanya oleh Allah? Masih, yaitu dengan kita berdoa yang hidupnya. Sebagaimana contoh
Doa untuk orang tua, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu apa doa untuk orang tua yang masih hidup atau yang sudah mati? Untuk orang mati juga kan? Orang tua kita yang sudah mati kita doakan. Atau kalau kita nyolatin orang yang sudah mati, doanya apa? Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Harapan kita Allah mengampuni dosa yang sudah mati itu. Kalau dia mukmin dan tidak syirik. Tapi kalau syirik belum bertobat mati, walaupun kita sholatin, doain Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu tidak akan diterima tobatnya. Ya. Ini bagi yang musyrik atau melakukan syirik, dia belum bertobat. Gitu ya. Bagi orang mukmin kita yang tidak syirik, mudah-mudahan ya, kita kan selalu diberikan oleh Allah waktu untuk bertaubat, berbuat kebaikan di dunia ini. Setelah mati pun diberikan pengampunan-pengampunan dengan cara doa atau istighfar dari orang-orang yang masih hidup, seperti sama anaknya itu, sama saudaranya, sama temennya. Nah, itu fungsinya kita ada doa itu untuk orang yang sudah meninggal. Kalau dia yang meninggalnya itu tidak musyrik, tidak melakukan kemusyrikan, maka pengampunan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau musyrik ya, tidak bertaubat sebelum meninggal, maka doa-doa kita pun ya, bahkan sebenarnya dalam Al-Quran walaupun 70 kali kita istighfar untuk yang musyrik itu tidak akan diterima. Ada yang menafsirkan ya kita makanya harus mendoakannya lebih dari 70 kali. Kan dalam Al-Quran 70 kali juga tidak akan diterima. Ya. Begitu. Itu kalau yang musyrik. Nabi Ibrahim diingatkan, Nabi besar Muhammad SAW diingatkan juga. Ya, itu ya. Tidak usah kita mendoakan atau memohonkan ampun bagi orang yang matinya itu dia apa? Syirik, belum bertaubat, karena tidak ada gunanya. Nah itu ya. Nah, enggak. Tambahan dulu. Syirik musyrik bagi orang yang tidak beriman. Tetapi bagaimana kalau dengan orang yang mengaku beriman, Islam, Muslim, tapi masih ada melakukan perbuatan musyrik juga gitu. Kan ada di tengah-tengah masyarakat kita tuh banyak seperti itu ya. Iya. Mempercayai jimat-jimat, ya, percaya pada benda-benda gitu kan. Itu ada itu, udah sering kita temuin gitu kan. Dia secara sengaja maupun tidak sengaja gitu. Kadang lebih percaya kepada sesuatu yang lebih bermanfaat daripada kepada Allah itulah. Tauhidnya kurang lah gitu. Nah, tetapi ketika meninggal ya dia dalam keadaan Islam tapi masih banyak melakukan perbuatan musyrik gitu. Itu bagaimana itu, Tat? Ini sangat menarik sekali itu. Nah, apakah Allah akan mengampuni dosanya atau
atau perhitungannya bagaimana kan ini? Ini agak rumit. Ya, semoga itu aja. Makasih. Serahkan kepada Allah. Saya tambahin sedikit ya. Tadi saya juga mau nanya hal yang sama nih. Saya tambahin sedikit Pak Wawan ya, bahwa syirik besar sih pasti insya Allah kita nggak lakukan gitu ya. Syirik besar kita mengakui selain Allah tuh pasti kita nggak lakukan. Tapi di kehidupan sehari-hari kadang kita melakukan syirik-syirik kecil gitu kan. Syirkul asghar. Ya, mempercayai misalnya kalau nih tangannya gatal nih kayak mau dapat duit gitu kan. Kemudian kalau ada kupu-kupu datang ke rumah, wah mau ada tamu nih gitu kan. Padahal itu kan hal-hal kecil yang nggak ada hubungannya gitu kan, nggak ada hubungannya. Tapi apalagi yang tadi disampaikan Pak Wawan gitu ya, bahwa mempercayai jimat atau melalui perantara cincin, keris atau apa, itu juga kan syirik gitu ya, tanpa harus benar-benar kita berikrar tentang mempersekutukan Allah dengan yang lain gitu ya. Ya itu aja sih tambahnya. Kan ada yang ini kayak suka meminta-minta kepada orang yang sudah meninggal gitu kan. Nah itu di kuburan-kuburan itu kan kadang orang berdoa, kita harusnya doain yang meninggal, tapi ada yang meminta kepada orang yang meninggal. Itu ada itu. Saya ini kalian seperti gimana? Iya. Jaroh. Syirik itu ada syirik akbar, ada syirik asghar ya. Di dalam hadis itu, dalam hadis Rasulullah SAW di sini disebutkan, la ahadu al-iyaru minallah. Falidzalika harramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la ahada ahabbu ilaihi al-madhu minallah. Tidak ada yang lebih cemburu dari Allah. Tidak ada yang lebih cemburu dari Allah. Karena itu Allah mengharamkan semua perbuatan keji yang tampak maupun yang tersembunyi. Dan tidak ada seorang pun yang lebih suka dipuji dari Allah. Ya. Tidak ada seorang pun yang lebih suka dipuji dari Allah. Jadi Allah itu sangat suka kalau kita memujinya. Maka kita mengucapkan alhamdulillah dan sebagainya. Sedangkan Allah itu cemburu sekali kalau kita melakukan sesuatu perbuatan yang keji, saking cemburunya. Sama kan kita cemburu sama anak, ya, cemburu sama anak, cemburu sama istri, lalu anak kita berbuat yang buruk, maka kita melakukan apa? Melarang dan sebagainya. Ya, jadi larangan-larangan yang seperti syirik dan sebagainya bukan karena Allah tidak suka sama kita dan sebagainya. Bukan untuk membuat kita jadi terjerat, buat kita jadi capek, tapi karena kecemburuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, perbuatan syirik itu merupakan perbuatan yang dibanding dengan yang 4 lainnya itu paling berat gitu ya. Itu paling berat. Sehingga kalau dia mati belum bertaubat, maka ya tidak diampuni dosa-dosanya. Orang yang beriman ada yang melakukan perbuatan syirik asghar, ya kan? Syirik asghar, maka perbuatan syirik ini, syirik yang asghar ini bisa diampuni apa tidak sebelum mati? Bisa.
Dengan cara apa? Tobatan nasuha. Ya, di antaranya itu tobatan nasuha yang paling utama ya. Dengan cara istighfar, astagfirullahaladzim, ya, istighfar kan? Atau dengan apa namanya bertaubat kepada Allah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa atubu ilaih, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu untuk menghilangkan dosa-dosa yang mungkin besar, yang mungkin juga kecil. Nah, permasalahannya apa orang yang suka mengatakan bahwa jimat itu punya kekuatan yang dahsyat dan sebagainya ya. Dia suka beristighfar nggak, suka bertobat nggak? Kalau dia bertobat, ya pasti akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau tidak bertobat, akan ke bawah nanti sampai di akhirat, gitu. Gitu. Ya. Walaupun yang walaupun yang anak-anak dan sebagainya mendoakan untuk supaya diampuni dosa-dosanya, mungkin dosa-dosa yang lain selain kemusyrikan itu diampuni oleh Allah, tapi yang dosa kemusyrikan itu walaupun itu syirkul asgor ya, itu mungkin tidak terima, nanti akan sampai di akhirat nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau kemusyrikan kan. Ya, gitu. Nah, kemusyrikan asgor ini memang apa namanya tingkatannya itu orang persepsinya macam-macam ya, macam-macam. Kalau orang yang sudah tingkatan imannya tinggi ya, mungkin para nabi atau para wali ya. Nah, itu jangankan begitu, kita sombong aja sudah termasuk dalam syirkul asgor. Kita sombong. Saya ngajar di sini sombong. Merasa paling pinter gitu. Itu sudah syirkul asgor. Nah, kalau itu masuk ke dalam syirkul asgor, maka kalau saya tidak bertaubat kepada Allah, nanti akan terus ke bawah tuh sampai hari kiamat. Ya kan gitu. Dosa syirkul asgor itu akan terus aja di bawah sampai hari kiamat. Kalau kitanya tidak bertaubat, tidak pernah istighfar, tidak pernah apa. Maka disitulah fungsinya dari kita diperintahkan untuk istighfar setiap hari minimal berapa kali? Kalau Nabi itu minimal 70 kali ya. Ada yang mengatakan 100 kali. Itu diantaranya fungsinya ya untuk itu. Mudah-mudahan Allah mengampuni gitu. Syirik-syirik yang kecil itu yang kita lakukan. Ya, kita juga kadang-kadang merasa bahwa ada kekuatan yang tidak bisa kita tinggalkan dan menganggapnya itu sesuatu yang sangat urgent sekali. Contohnya apa? Kalau kata Gus Baha itu sampai ini ATM aja, ATM. Kalau kita ketinggalan mau kemana gitu, wah. Jadi semacam kekuatan yang tidak bisa ditinggalkan, gitu. ATM atau HP kan sama. Gitu. Apa bedanya dengan jimat? Jimat punya kekuatan tuh. Ya, HP juga punya kekuatan. ATM juga menganggap punya kekuatan.
Sehingga kalau tanpa bawa HP, kayaknya hidup ini nggak bisa ini dah. Kan gitu ya, muncul tuh di dalam diri kita. Itu syirik asghar gitu. Maka kita harus selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun apakah Allah mengampuni dosa syirik asghar seperti itu apa tidak? Diserahkan kepada Allah ya. Yang penting kita selalu terus mohon ampun kepada Allah, ya Allah. Ya, Rabbana apa itu? Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Kemudian dia Rabbana wala tuhammilna ma la taqata. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfirna warhamna anta maghfirun lil kafirin. Itu ada dosa-dosa yang kita sendiri tidak sadar bahwa itu musyrik asghar gitu. Maka kita mohon kepada ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang aku tidak sengaja, yang aku sendiri tidak tahu bahwa itu adalah syirkul asghar gitu. Ampunilah. Nah, itu pentingnya kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar dosa-dosa yang kita lakukan baik yang sengaja ataupun yang tidak sengaja itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Kan ada masih ini. Baik, ada lagi jamaah yang akan memberikan pertanyaan atau tanggapan? Pak Nur? Tanggapan yang tadi. Pak Ang? Pak Usup? Pak Nur? Dek? Ya, karena tidak ada lagi yang bertanya maka saya bukan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para jamaah kajian pada subuh tanggal 2 Juni 2024. Marilah kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Demikian marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Insyaallah untuk Ahad ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesilapan jika perkataan. Syukur taqwa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.